aku Raina, mahasiswa hukum. Siapa sangka ya kalau hukum itu ternyata juga punya hubungan erat dengan ekonomi. Di video ini, aku akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa seperti Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Ikutin terus ya video aku. Bagaimana sih ekonomi di Indonesia ini berkembang melalui berbagai masa pemerintahan? Dan apa sih dampak utama dari perubahan sistem ekonomi ini terhadap masyarakat? Yaitu pertama ada era Orde Lama. Dari 1945 sampai 1966, Indonesia ini baru merdeka menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi. Sistem ekonomi ini menggunakan sistem ekonomi terpusat dengan peran besar negara dalam mengatur perekonomian, nasionalisasi perusahaan asing, dan upaya untuk menciptakan ekonomi yang mandiri. Krisisnya, Orde Lama ini ketergantungan pada inflasi tinggi serta ketegangan politik dan sosial. Namun, dampaknya perekonomian Indonesia tidak stabil, ditandai dengan hiperinflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, yaitu ada era Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Konteks sejarahnya yaitu setelah jatuhnya Presiden Soeharto mengambil alih dan memulai era pembangunan baru ini. Sistem ekonomi pun pembangunan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan melalui kebijakan pasar ekonomi. Kebijakan Orde Baru ini yaitu liberalisasi ekonomi, kemitraan dengan sektor swasta, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Indonesia pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat meskipun ada ketimpangan sosial dan ketergantungan pada utang luar negeri. Krisisnya itu dari tahun 1997 sampai tahun 1998, krisisnya finansial Asia menyebabkan ekonomi Indonesia ini dan jatuh, berakhirnya era Orde Baru. Yang terakhir itu ada era reformasi dari 1998 sampai sekarang. Konteks sejarahnya ini, setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi dengan perubahan besar dalam sistem ekonomi dan politik. Namun sistem ekonomi ini penggeseran menuju demokrasi ekonomi dengan lebih banyak keterbukaan pasar otonomi daerah dan penekanan pada transparansi. Kebijakan ekonomi pun pemulihan ekonomi pasca krisis, reformasi sektor perbankan, dan liberasi ekonomi dengan memperkenalkan ekonomi pasar bebas dan perdagangan tradisional. Dampak dan tantangannya dari era reformasi ini, meskipun ada perbaikan tantangan besar, tetap ada seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Perkembangan terkini fokus pada digitalisasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan daya asing global. Jadi, kesimpulan dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi yaitu perjalanan ekonomi di Indonesia menunjukkan adaptasi terhadap berbagai tantangan dan dinamika politik. Namun, harapan saya, tantangan ekonomi di Indonesia ini ke depannya adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak global. Itu aja dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dengan ucapan saya. Terima kasih teman-teman.